Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Mohon Bapa Engkau berbicara pada setiap kami. Dan biarlah ya Tuhan, kami yang adalah ranting-ranting yang dicantumkan, dicangkokkan di dalam pokok yang benar, ini akan terus menghasilkan buah sesuai dengan pekerjaan Tuhan di tiap-tiap kehidupan kami. Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian agar kami dapat menerima, siap untuk mengalami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persilakan duduk saudara dan saudari dalam Kristus. Di dalam pembacaan yang kedua sebentar tadi, yaitu adalah satu kebenaran yang mana ungkapan Yesus yang mana dia menyatakan tentang Bapa adalah pengusaha, dia adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya, ya. Dan pastinya setiap kehidupan kita ini yang sudah menjadi percaya ataupun sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, kita ada potensi untuk berbuah. Katakan berbuah. Tapi persoalannya apakah kita siap untuk berbuah ataupun apakah kita dapat menghasilkan buah yang baik dan sebagainya. Itu berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam Kristus ataupun menghidupi apa yang kita telah terima di dalam Kristus Yesus. Nah, pada hari ini tema kita adalah kunci hidup yang berbuah, ya. Kunci hidup yang berbuah. Nah, saudara, salah satu kriteria kehidupan kekristenan yang unggul itu adalah memiliki kehidupan yang menghasilkan buah yang memberikan manfaat dalam kehidupan orang lain. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita perlu menghasilkan buah. Apabila kita sudah katakan saya mau mengikuti Kristus, maksudnya kita juga mempunyai tanggung jawab ini untuk menghasilkan buah. Ya, di dalam pembacaan sebentar tadi Yesus sebenarnya berbicara atau mengajar murid-muridnya tentang prinsip-prinsip kerajaan Tuhan. Ya, itu tidak asing di dalam pengajaran Yesus. Di sepanjang pengajaran Yesus dia hanya membicarakan tentang prinsip kerajaan Allah, yang mana dia berbicara tentang satu metafora, yaitu dia memetik pokok anggur, ya. Nah, di dalam pembacaan sebentar tadi. Nah, jadi sebuah pokok itu tidak akan dapat memberikan manfaat kepada tuannya jika tidak menghasilkan buah. Demikian juga sebaliknya, ya. Pokok itu akan memberikan manfaat kepada tuannya apabila dia menghasilkan buah. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita hanya boleh bermanfaat kalau kita menghasilkan buah. Kamu nampak gambar ini? Nah, mari kita lihat. Kamu kenal ke ini apa gambar ini? Kenalkah tidak? Kalau dia tidak berbuah, tidak dibiarkanlah. Tidak payah tunggu sudah. Tapi kalau dia berbuah, masa mengambil buah ini? Kamu adakah? Kamu adakah? Kamu adakah? Nah, saudara, pokok ini hanya bermanfaat kalau dia mengeluarkan buah seperti yang kamu nampak. Tetapi kalau dia tidak menghasilkan buah seperti yang kita nampak sekarang, maka sepertinya pokok ini tidak berguna. Tinggal pokok sahaja. Nah, saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka sepertinya kehidupan kita tetap kehidupan kita dan kita tidak memberikan impact, kita tidak akan memberikan kesan di dalam kehidupan orang lain. Nah, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, kita harus mempunyai kriteria ini, menghasilkan buah. Nah, saudara, ada beberapa kunci yang akan kita lihatlah
ya, tentang bagaimana kita dapat terus dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, yang pertama adalah berserah kepada Yesus. Katakan berserah kepada Yesus. Mari kita bacakan bersama-sama di dalam pembacaan sebentar tadi dalam Yohanes 15, 1 hingga 3. Dikatakan bersama-sama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sebab ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah saudara, yang pertama ini berserah kepada Yesus ini membawa makna yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam pengamatan ataupun pemikiran ataupun pengertian kita sehari-hari, berserah kepada Yesus itu adalah kita mengabdikan diri kita, kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, mengikuti Kristus sepenuhnya. Tetapi dalam konteks ayat ini, dalam konteks petikan firman Tuhan ini, maksud berserah kepada Yesus itu adalah kita rela untuk dipangkas, katakan pangkas. Kita harus rela untuk di-pruning. Mungkin ada hal-hal yang membantutkan kita untuk kita tidak dapat berbuah. Dan itu harus di-pruning, itu harus dipangkas. Supaya kita dapat menghasilkan buah. Nah saudara, memang bukan maksud di sini dipangkas ini kita dipotong-potong lah. Tapi maksudnya mungkin di dalam kedalaman hati kita itu perlu ada pemangkasan. Siapakah yang akan bertanggung jawab untuk memangkas? Pengusaha itulah. Di ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah yang mengusahakannya. Allah lah yang bertanggung jawab untuk memangkas kita. Itu adalah kata-kata Yesus. Bukan kata-kata kita ataupun kata-kata saya. Tetapi itu adalah kata-kata Yesus. Saudara, jelas bahwa Allah sebagai pengusaha anggur, Dia berhak untuk melakukan apa saja menurut kehendaknya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Allah berhak untuk melakukan apa saja. Jika mungkin Allah ingin melakukan sesuatu, Allah akan melakukan sesuatu. Seperti Anda, kalau rambutan Anda tidak berbuah seperti ini. Mana sudah rambutanku? Kamu lihat itu, yang di sana sikit saja buahnya. Gambar yang kedua ada lebat dan itulah gambarnya. Apakah perasaan Anda kalau Anda sikit saja buah? Ada satu pengalaman di kampung lah ya. Bapak ada satu rambutan kami bertahun-tahun tidak berbuah. Sudah kasih baja tidak mau berbuah juga. Dan bapak saya kata ini tahunlah, tunggu ini tahun. Kalau dia tidak berbuah juga kita potong. Berbuah pula dia, paling lebat buahnya. Kadang-kadang kalau apabila saya mengamati, mengingat itu kan, dan saya kasih connect ataupun kasih selarikan dengan pengertian dalam firman Tuhan, kadangkala kita ini perlu untuk sesuatu yang membuatkan kita tersedar, baru tahu, oh ya rupa-rupanya saya perlu untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki kehidupan saya dan sebagainya. Jadi saudara, demikian juga yang kedua ini. Saya tidak tahu kalau kamu kenal inilah. Ya. Siapa yang ada kebun sayur seperti ini? Macam disekutur kan? Ini tidak akan menghasilkan buah yang merah-merah kalau tidak ada pemangkasan. Nah saudara, Yesus berkata setiap ranting yang ada padaku yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Dengan arti kata lain, ranting yang tinggal dari pohon
ranting itu akan tinggal di pohon utama, ya. Setiap yang tidak berbuah dan ranting yang tinggal di pohon utama yang tidak berbuah itu dia akan dipotong. Dia akan ditanggalkan. Dia akan disingkirkan daripada pohon utama itu. Nah, apakah implikasinya kalau kita sudah terpisah daripada pokok yang utama? Yang pertama adalah kita tidak akan dapat, pokok itu, ranting itu tidak akan dapat menyerap zat makanan yang ada di sumber utama itu. Dan bukan saja itu, tetapi dikatakan ranting itu akan dibuang menjadi kering dan mati. Nah, saudara, ini adalah satu perlembangan, ya, di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang tidak tercantum di dalam pokok yang utama yang sudah dipotong, maka kehidupan kita juga sama. Kalau kita sudah tidak tercantum lagi, bagaimana kita dapat menikmati berkat-berkat yang Allah telah sediakan di dalam kehidupan kita? Mungkin saja kita akan mengalami kekeringan. Mungkin saja kita akan mengalami banyak perkara-perkara kesukaran, masalah yang kita hadapi karena kita tidak tinggal di dalam sumber itu. Tetapi ada berita baiknya, katakan berita baik. Dikatakan di sini, setiap ranting yang berbuah ini yang macam rambutan tadi, berbuah juga tapi macam tak berbuah. Berbuah juga sikit-sikit. Nah, setiap ranting yang berbuah, jangan susah, masih ada peluang dibersihkan. Nah, ada dua jenis metafora yang Yesus sampaikan di sini adalah, yang pertama yang langsung tidak menghasilkan buah itu akan dipotong. Yang kedua, yang menghasilkan buah yang sikit-sikit dibersihkan supaya menjadi banyak buah. Dan itu adalah Anda dan saya. Mungkin kamu sudah menghasilkan buah yang banyak. Ya, itu puji Tuhan. Tetapi mungkin ada pribadi-pribadi yang bukan di sini yang masih belum dapat menghasilkan buah yang begitu banyak. Ya, mungkin kita akan mengalami pembersihan daripada Tuhan. Yaitu dengan membersihkan segala perkara-perkara yang menghambat pertumbuhan kita. Kita yang sudah tercantum di dalam ranting ataupun pokok yang utama ini, ya, marilah kita terus menghasilkan buah untuk Kristus Yesus. Kita mau mengizinkan Kristus untuk memurnikan kita. Mungkin saja di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita pendam-pendam. Terutamanya hal-hal yang bersangkut paut dengan buah-buah rohani yang mungkin kita masih tidak dapat melakukan itu. Kita mau supaya Allah memurnikan kita. Dan saya percaya dengan penyerahan yang sungguh dalam proses pemurnian Tuhan, pemangkasan Tuhan, kita dapat melakukan ataupun kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Jadi berserah kepada Tuhan itu adalah memerlukan pemangkasan. Pastinya ada kesakitan. Pasti ada kesakitan. Apabila Tuhan bekerja di dalam hidupmu, pasti ada sesuatu yang akan kamu alami. Sesuatu yang sakit yang kita alami. Tetapi percayalah, apabila kita bertahan untuk kesakitan, pemangkasan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita akan berbuat lebih banyak lagi. Baik itu di dalam keluarga kita, dalam gereja kita, di kalangan pemimpin, apapun itu yang menghalangi kita. Kita mau supaya Allah lah yang akan memurnikan dan biarkan Allah
menggenapkan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat terus berbuah. Nah yang kedua adalah tetap tinggal dan menghasilkan buah di dalam Kristus. Di dalam ayatnya yang keempat sehingga ayat yang kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah saudara, kata tinggal ini di dalam Injil Yohanes dan juga surat surat Yohanes, 1 Yohanes mengandungi 64 kali kata tinggal. Maksudnya ini adalah satu angka yang sangat dititik beratkan. Maksudnya Yesus mau supaya setiap orang harus tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam dia untuk mengalami berkat-Nya, tinggal di dalam dia untuk dapat menghasilkan buah, tinggal di dalam dia supaya memperoleh keselamatan, tinggal di dalam dia supaya mengalami kehidupan yang sejahtera. Tinggal di dalam Yesus merupakan satu undangan bagi Anda dan saya. Ya, untuk tetap percaya di dalam Yesus. Dengan arti kata lain, kita tidak seharusnya hidup menurut kehendak manusia. Ya, kita ada keinginan, kita ada banyak perkara yang kita mau lakukan di dalam dunia ini. Tapi jangan kita lupa bahwa ada satu perkara yang kita tidak boleh lepaskan. Yaitu kita harus melakukan segala perkara itu di dalam Yesus Kristus. Maka disitulah kita akan mengalami buah yang benar. Buah yang dapat memimpin kita kepada kehidupan. Ya, kita harus mengikuti ajaran, keinginan dan agenda Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menuruti keinginan kita, pastinya bukan juga kita mengalami kegagalan lah. Tetapi pastinya ada kekurangan di dalam segala yang kita kerjakan. Kita harus hidup di dalam dan memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Kita harus rela dibentuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan lah yang akan membantu kita dan membuatkan kita dapat berjalan dan menghasilkan buah. Itulah sebabnya di dalam 2 Timotius 3:16 Rasul Paulus mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman itu akan dapat membantu kita. Firman itu dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan kita bersama-sama. Bukan Anda saja, saya sendiri. Firman Tuhanlah yang sepatutnya menuntun kehidupan kita bersama-sama. Dan menyimpan itu di dalam hati kita. Seperti dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Maksudnya dalam hatiku aku menyimpan segala perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan segala firmanmu. Dalam hatiku aku menyimpan segala kata-kata yang engkau katakan kepadaku hari ini dan sampai selama-lamanya. Supaya apa? Aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena dosa menghambat buah yang harus kita hasilkan. Jadi itu harus kita pikirkan. Memang bukan mudah, proses ini bukan mudah saudara. Namun dengan hanya menjalani proses-proses sedemikian, maka membantu kita
menghasilkan buah. Nah, walau bagaimanapun ya, mungkin kita katakan oh tinggal di dalam Yesus saja, tinggal sajalah, tak perlu buat apa-apa, tinggal sajalah. Nah saudara, kata tinggal di dalam aku juga bukanlah bermaksud kita tidak perlu buat apa-apa, duduk diam saja, minum kopi, pergi cage kah, pergi Starbucks kah, minum kopi, enjoy. Bukan begitu. Tapi maksud tinggal di dalam Yesus itu juga adalah kita harus siap untuk melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa untuk pergi melakukan pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan letakkan di dalam hati kita. Kita harus melaksanakan tugas itu dengan tetap siap sedia. Nah saudara dan saudari dalam Kristus, marilah kita tetap tinggal di dalam Kristus dan mengalami pertumbuhan rohani, berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan mempraktikkan buah roh yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Apakah buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, apalagi kesetiaan, kelemah lembutan, dan paling susah orang lakukan, penguasaan diri. Bukan kamu saja, saya juga. Kadang-kadang susah penguasaan diri ini. Lebih-lebih lagi kalau sepertinya kita dicabar, macam terus, gitu. Penguasaan diri. Ya. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan di gereja awal. Ya, bagaimana mereka bertumbuh dan dapat berbuah di dalam kehidupan mereka, ada 3 F yang mereka kerjakan. Yang pertama adalah faith, fellowship, dan food. Yaitu firman Tuhan, iman, firman Tuhan. Mereka kerjakan firman Tuhan. Mereka berkumpul bersama-sama mengerjakan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Dan membuatkan mereka berlipat-lipat kali ganda pertumbuhan mereka. Fellowship. Mereka bersekutu bersama-sama. Mereka tidak meninggalkan persekutuan yang ada. Semalam baru kami ada pertemuan worship team. Dan apa yang kami belajar bersama yaitu bagaimana kita unggul di dalam penyembahan kita. Salah satu kriteria bagaimana kita dapat unggul dalam penyembahan kita itu adalah kita jangan meninggalkan penyembahan kita. Kita jangan meninggalkan ibadah kita. Kita harus kerap beribadah. Beribadah tidak hanya hari Minggu. Hari Minggu datang ibadah. Doa tak payahlah. Asdikan berkongsi dengan kami kemarin. Kalau di Indonesia doa paginya berapa itu Reverend? 1.000 lebih yang datang. Itu Indonesia lah. Ya. Kalau kita dapat 100 lebih, oke lah kan 200. Itu adalah satu semangat seorang jemaat yang mau berbuah. Bagaimana kita dapat berbuah? Kalau kita membatasi fellowship kita dan food. Siapa tidak suka makan? Angkat tangan. Janganlah, aku pun tidak mau angkat tangan juga. Ya, tapi apakah maksud kalau dalam konteks gereja awal makan itu adalah jamuan makanlah mereka bersama-sama. Kalau kita di dalam Anglican pertama itu adalah perjamuan suci. Kita memecahkan roti bersama-sama. Dan juga kalau ada perayaan-perayaan tertentu kita ada jamuan makan juga.
Nah itu kita harus lihat. Jadi tahun ini kita mau melihat sekali lagi pertumbuhan, pergandaan yang baik melalui kehadiran mingguan dan persembahan kita. Jadi marilah kita sebagai satu jemaat menghasilkan buah sesuai dengan fokus visi gereja kita. Sentiasa melayani dan mendorong jemaat berlandaskan buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah kepentingan kekal di dalam Kristus? Ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-8. Barang siapa tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Berbuat banyak menjadi murid Kristus. Nah saudara-saudari, rupanya ada bahaya mereka yang tidak tinggal di dalam Kristus. Ranting itu akan menjadi kering, dibuang keluar, dikumpulkan orang lalu dibakar. Seperti inilah. Ada yang berbuah, ada yang dibakar. Kita mau pilih yang mana? Kita pikirkanlah sendiri, ya. Dan ini merupakan satu bayangan tindakan terakhir Tuhan sebenarnya. Di dalam kehidupan kita, di akhir kehidupan kita, baik itu Tuhan datang dulu atau kita pergi dulu kepada Tuhan. Ya, apakah yang kita mau Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita? Kita mau yang berbuah, ada buah masih di atas di ranting, ataupun kita ranting yang sudah dibakar. Walau bagaimanapun janji Tuhan, bagi mereka yang hidup tercantum, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan. Bukan saja itu, tetapi mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya. Tapi bukan bermaksud hari ini kamu minta, hari ini juga kamu dapatlah. Jawaban Tuhan ya, tidak, ataupun sabar. Ya, tapi pastinya Tuhan akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, keistimewaannya kepada Anda dan saya. Kalau kita merindukan Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, pastinya Tuhan akan melakukan itu. Dan melalui itu, maka Bapa di surga akan dimuliakan. Bukan kita dimuliakan, Bapa yang dimuliakan karena pengusahanya mantap. Pokoknya sehat, rantingnya berbuah. Itu yang kita mau praktikkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, marilah kita terus berkomitmen. Pada akhirnya tetap tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Apapun buah yang kamu mau hasilkan. Apa buah yang kamu mau hasilkan? Pastikan buah itu baiklah. Ya. Bukan maksudnya saya mau kamu hasilkan semua buah ini. Maksud saya adalah buah rohani yang ada kepada kamu. Tetap kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar tentang kunci untuk berbuat di dalam Engkau. Kami berdoa supaya Engkau berkati setiap kami dan pimpin kami Tuhan agar kami dapat berjalan bersama dengan Engkau, menghasilkan buah yang benar, yang dapat memberikan kemuliaan kepada-Mu sebagai pengusaha dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.